Perkenalkan, nama saya Ruth Pratiwi dengan NIM 1332151 dari Prodi Teknologi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan proses dan model perangkat lunak. Pengertian metode pengembangan perangkat lunak. Pengertian metode pengembangan perangkat lunak dalam rekayasa perangkat lunak itu ada metodologi pengembangan perangkat lunak atau metodologi pengembangan sistem. Adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Banyak ragam kerangka kerja yang telah dikembangkan selama ini, yang masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Itu ada metode waterfall. Metode waterfall pada modul ini dianalogikan dengan sebuah air terjun. Pastinya air terjun mengalir dari atas turun ke bawah karena gaya gravitasi bumi. Nah, sama dengan metode waterfall yang berarti tahap pengembangan software dilakukan secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Ada kelebihannya itu ada yang pertama itu ada memiliki proses yang urut mulai dari analisa hingga support. Kelebihan yang kedua itu setiap proses tidak dapat saling tumbang tindih. Yang ketiga, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tepat sasaran. Kekurangannya itu ada proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Potensi kenaikan biaya yang besar. Yang kedua tuh ada metode spiral. Metode ini termasuk memiliki tingkat repetisi yang tinggi. Model pengerjaan dengan model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan. Repetisi di sini berarti perulangan tiap tahapnya. Yang pertama kelebihannya itu ada lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan berinteraksi terhadap resiko. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangannya itu adalah memerlukan penafsiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayoritas tidak ditemukan atau diatur. Yang kedua itu ada membutuhkan waktu yang lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian absolut. Sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Yang ketiga itu ada mode prototype. Prototype adalah metode atau model pertama dari produk yang digunakan untuk testing konsep atau gambar dari ide kita. Yang pertama ada kelebihan, itu keterlibatan pemilik sistem sehingga kesalahan sistem bisa diminimalisir dari awal proses. Yang kedua, implementasi atau penggunaan sistem lebih mudah karena klien sudah tahu gambaran sistem sebelumnya. Yang ketiga, itu memungkinkan klien untuk mempersiapkan perangkat lunak yang cocok dengan sistem yang akan dibuat. Kekurangan prototipe itu ada metode yang menghabiskan banyak waktu jika klien kurang puas terhadap tahapan awal. Yang kedua, sistem akan terlambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Yang ketiga, klien terus-menerus menambah requirement dari sistem. Yang keempat itu ada model agile. Agile software development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada sebuah pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Yang kelebihannya itu ada pendekatan yang adaptif sehingga dapat merespon perubahan requirement dengan sangat cepat dan efisien. Yang kedua, melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Yang ketiga, komunikasi yang berkelanjutan meningkatkan transparansi antara klien dan tim development. Kekurangannya itu ada kurangnya dokumentasi dana meningkatkan resiko miscommunication. Yang kedua ada skop pengerjaan yang berubah kapanpun dapat menyebabkan kurangnya fokus dari tim
development, dan menyebabkan isu jika briefing yang diberikan tidak jelas. Yang kelima itu ada model V-model. V-model adalah sebuah model SDLC yang eksekusi per fase dilakukan secara sekuensial terhadap bentuk V. V-model adalah sebuah perpanjangan dari model waterfall dan desain berdasarkan hubungan antar tahap pengujian antar fase. Ini berarti bahwa untuk setiap fase dalam satu siklus ada tahap pengujian yang terkait langsung, seperti halnya metode waterfall. Model ini merupakan model yang menerapkan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, di mana fase selanjutnya tidak dapat dimulai sebelum fase sebelum selesai. Kelebihannya itu yang pertama ada model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi, dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Yang kedua, dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil dimanapun requirement sangat mudah dipahami, sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Yang ketiga itu untuk memanage karena sifat kekuatan dari model ini dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Yang keempat ada sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Kekurangan yang pertama itu memiliki risiko ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan suatu proyek besar. Yang kedua itu model ini bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi pada objek. Yang ketiga itu cocok untuk proyek yang di mana requirement-nya mudah sekali berubah. Yang keempat itu ada sistem yang dapat digunakan sampai siklus selesai. Yang keempat itu ada tahap UP, model UP atau Unified Process. Unified Process adalah kerangka sebuah proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, software, implementasi, dan manajemen proyek yang efektif. Kelebihannya itu ada menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Yang ketiga, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Kekurangan yang pertama itu ada metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Scrum. Yang ketujuh itu ada concurrent development model. Concurrent engineering adalah pengembangan berdasarkan paralelisasi, yaitu melakukan tugas secara bersamaan. Kelebihannya itu berlaku untuk semua jenis pengembangan perangkat lunak dan memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan sekarang dari suatu proyek. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh model concurrent development ini lebih kokoh dan teratur karena prosesnya secara langsung dirancang sekaligus dibuat oleh teknisi. Masing-masing kegiatan pada jaringan dan ada persamaan dengan kegiatan lain, sehingga bisa dimulai atau diperbarui dari semua step. Kekurangan yang pertama itu ada implementasi awal, desain yang sedikit sulit, membutuhkan komunikasi, kemampuan yang baik pada tiap teknisi dan tim. Yang kedua, karena kurang waktu, bila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka kemungkinan concurrent desain ini tidak akan bekerja dengan baik dan efisien. Yang ketiga itu kegiatan yang berbentuk paralel akan sedikit sulit bila ditemukan suatu permasalahan di tengah proses, yang artinya akan semakin banyak waktu yang ditunda untuk pengerjaan. Perbedaan signifikan metodologi waterfall dan metodologi agile. Yang pertama itu waterfall dapat dianggap sebagai proses sekuensial yang ketat. Tetapi metodologi agile, proses pengembangan perangkat lunak yang sangat kolaboratif, yang mengarah pada input tim yang lebih baik dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Model waterfall yang paling cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan di mana
tidak ada perubahan yang diharapkan sama sekali. Pengembangan lincah mendukung proses di mana persyaratan diharapkan untuk berubah dan berkembang. Jadi, jika Anda berencana untuk mengembangkan perangkat lunak yang perlu ditinjau secara teratur dan harus mengikuti perkembangan teknologi dan persyaratan pengguna, Agile adalah pendekatan terbaik yang harus diikuti. Metodologi waterfall adalah proses internal dan tidak memerlukan partisipasi pengguna. Pendekatan pengembangan perangkat lunak Agile berfokus pada kepuasan pengguna dan dengan demikian pada partisipasi pengguna selama fase pengembangan. Sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih.